Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, pembahasan kita kali ini cukup unik ya. Kita akan coba bedah satu kata saja. Satu kata yang rasanya setiap hari kita dengar, kita ucapkan. Bahkan, ya kita rasakan. Kata nikmat. Sumber kita kali ini adalah kumpulan ayat Al-Quran yang Anda berikan, dan kita akan coba gali maknanya yang berlapis-lapis itu. Anda mungkin ya sama seperti saya mikirnya nikmat itu sebatas kesehatan, rizki, keluarga yang harmonis, atau mungkin secangkir kopi enak di pagi hari. Tapi pertanyaannya, apa Al-Quran punya definisi yang lebih luas, lebih dalam? Nah, sumber yang Anda kirim ini menunjukkan kalau spektrumnya tuh jauh lebih lebar dari itu. Mulai dari petunjuk yang abstrak, perlindungan yang nggak kelihatan, sampai ke kebahagiaan abadi. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ternyata, menurut sumber Anda, nikmat yang paling utama, yang paling fundamental itu, melainkan petunjuk. Ini ada di ayat yang saya yakin Anda hafal di luar kepala. Surah Al-Fatihah ayat 7. Bunyinya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini kan bagian dari doa yang kita ucapkan minimal 17 kali sehari. Kita minta ditunjukkan jalannya orang-orang yang udah diberi nikmat. Arahnya langsung ke bimbingan ilahi loh, bukan ke hal-hal duniawi. Tepat. Dan coba perhatikan pilihan katanya di situ. Doa ini kan nggak bilang, tunjukkan kami jalan orang-orang yang kaya atau yang jabatannya tinggi. Betul, betul. Tapi yang telah engkau beri nikmat. Jadi dari doa pertama yang diajarkan dan diulang-ulang itu, mindset itu udah diarahkan. Nikmat terbesar, gold standardnya nikmat, itu semacam GPS ilahi. Sebuah panduan buat menavigasi hidup. Jadi sebelum kita ngomongin mobilnya, rumahnya, atau isi rekeningnya, Al-Quran meletakkan petanya sebagai anugerah nomor 1. Wah, analogi GPS ilahi itu kena bahat sih. Jadi sebelum kita minta destinasi yang enak-enak, kita sebenarnya diminta untuk mastiin kita punya peta dan sinyal yang benar dulu, biar nggak tersesat ya. Ini mengubah cara pandang loh. Betul. Dan konsep ini diperdalam lagi di ayat lain dalam sumber Anda, yaitu di surah Al-Hujurat ayat 7-8. Di sana ada kutipan yang menarik banget. Bunyinya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, fadlan minallahi wa ni'matan." Artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikannya indah di dalam hatimu sebagai karunia, fadl, dan nikmat dari Allah. Tunggu, ini menarik sekali. Jadi nikmat di sini bukan cuma tahu mana jalan yang benar, tapi Allah juga membuat kita cinta sama jalan itu. Dijadikan indah di hati kita. Wah, ini anugerah yang sifatnya internal banget ya. Semacam kondisi spiritual gitu. Persis, ini adalah level nikmat yang sangat subtil, bukan cuma dikasih peta, tapi juga dikasih rasa antusiasme dan kecintaan buat ngikutin peta itu. Gini deh, bayangkan Anda diberi resep masakan terenak di dunia. Itu satu nikmat. Tapi kalau Anda juga dikasih passion dan rasa suka untuk memasak, nah itu nikmat yang levelnya beda. Ah, saya paham. Ayat ini bicara soal level kedua itu. Jadi nikmat fundamental itu kondisi batinia, kecintaan pada iman itu sendiri, inilah fondasi yang menopang semua nikmat lainnya. Oke, jadi fondasinya itu petunjuk, si GPS ilahi itu, dan rasa cinta untuk mengikutinya. Itu dalam sekali sih. Tapi jujur aja nih, yang paling sering kita anggap nikmat dalam obrolan sehari-hari kan hal-hal yang bisa kita lihat dan rasakan. Uang di dompet, makanan di meja, liburan. Bagaimana Al-Quran membahas ini? Apa itu termasuk juga? Tentu saja. Dan disinilah spektrumnya jadi sangat luas. Setelah fondasi spiritual itu diletakkan, Al-Quran mengakui dan merayakan nikmat-nikmat duniawi. Ada satu ayat di surat An-Nahl, ayat 53, yang menurut saya rangkuman paling dahsyat buat konsep ini. Pendek banget, tapi maknanya luar biasa. Oh ya, yang mana itu? Ayatnya berbunyi, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan segala nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sesederhana itu. Wow, singkat, padat, dan langsung ke intinya, nggak ada pengecualian. Apapun nikmat yang kita punya, berarti dari napas yang barusan kita hirup, koneksi internet yang bikin Anda bisa mendengarkan ini, sampai hal-hal besar seperti kesehatan dan keluarga, semua sumbernya satu. Ini kayak ada label made by God di semua hal baik dalam hidup kita ya. Hahaha, bisa dibilang begitu. Ayat ini tuh pengingat konstan tentang sumber.
Dan ini penting karena mempengaruhi cara kita memandang dunia. Kita jadi ngelihat jejak-jejak anugerah di mana-mana. Tapi Al-Quran nggak berhenti di situ. Sumber Anda juga ngasih contoh yang sangat spesifik untuk nunjukin betapa luasnya makna nikmat duniawi itu. Salah satunya ada di surah Al-Maidah ayat 110 yang cerita tentang nikmat kepada Nabi Isa dan ibunya. Oke, apa aja rinciannya di sana? Di ayat itu Allah berfirman, "Idhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika." Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Lalu dirinci, dukungan dengan Ruh Kudus, kemampuan bicara waktu bayi, pengetahuan tentang kitab dan hikmah, mukjizat. Sampai, nah ini bagian pentingnya, perlindungan dari niat jahat orang-orang di sekitarnya. Nah, itu dia. Jadi nikmat itu bukan cuma mendapatkan sesuatu yang baik, kayak ilmu atau kemampuan, tapi juga dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Ini dimensi yang sering kita lupakan loh. Tepat sekali. Ini mengubah cara kita ngelihat hari yang biasa-biasa aja. Mungkin hari ini nggak ada hal spektakuler yang terjadi, nggak ada bonus masuk ke rekening, nggak ada pujian dari atasan. Tapi bisa jadi, tanpa kita sadari, kita dihindarkan dari kecelakaan di jalan, dari penipuan atau dari penyakit. Jadi hari yang aman dan katakanlah membosankan, itu sendiri bisa jadi adalah sebuah nikmat perlindungan yang luar biasa. Itu benar-benar mengubah perspektif ya. Jadi rasa syukur itu bukan cuma untuk hal-hal yang datang, tapi juga untuk musibah yang tidak datang. Saya juga nemu dimensi lain di sumber Anda, yang sangat manusiawi, yaitu nikmat sebagai kelegaan setelah kesulitan. Ini ada di surah Hud ayat 10. Dikatakan, "Walain adzaqnahu na'ma'an ba'da dharra'a massathu." Dan jika kami berikan kepadanya na'ma sesudah bencana, dharra, yang menimpanya. Tunggu, kata yang dipakai di sini beda ya. Bukan nikmat, tapi na'ma. Apa bedanya? Pertanyaan bagus. Ini nunjukin kekayaan kosakata dalam Al-Quran. Kalau nikmat itu istilah umum untuk segala anugerah. Na'ma ini lebih spesifik. Ia seringkali merujuk pada anugerah atau kesenangan yang datang setelah periode kesulitan. Ada unsur kontras dan kelegaan yang kuat di dalamnya. Oke. Coba saya pakai analogi biar paham. Kalau nikmat itu istilah payungnya, kayak makanan, maka na'imah itu seperti semangkuk sup panas yang kita makan setelah seharian kehujanan dan kedinginan. Rasa nikmatnya itu jadi berlipat ganda karena ada unsur kelegaan di sana. Gitu ya? Analogi yang sempurna. Pulih dari sakit, dapat pekerjaan setelah lama nganggur, merasa tenang setelah melewati masa-masa cemas, itu semua adalah na'imah. Al-Quran menangkap fenomena psikologis ini, bahwa kita seringkali baru benar-benar menghargai anugerah setelah merasakan kehilangannya. Baik, jadi kita udah membedah nikmat sebagai petunjuk, nikmat duniawi, bahkan nikmat sebagai kelegaan. Sekarang, pertanyaan logis berikutnya. Setelah menerima semua itu, gimana biasanya respon kita sebagai manusia? Sumber Anda ngasih gambaran yang terus terang, cukup menohok dan jujur soal sifat kita. Ya, Al-Quran itu sangat realistis tentang psikologi manusia, dan disinilah letak peringatan kerasnya. Ada satu ayat di surah Al-Isra, ayat 83, yang kayak cermin buat kita semua. Ayatnya bilang begini, "Wa idza an'amna 'alal insani a'radu wa na'a bijanibih." Dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, niscaya ia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Itu kan kayak observasi psikologis yang tajam banget ya. Pada dasarnya ayat ini bilang kita ini punya amnesia kemakmuran. Saat susah, kita ingat Tuhan. Begitu diberi nikmat, diberi kemudahan, kita cenderung lupa. Dan ini bukan untuk bikin kita merasa bersalah ya, tapi untuk membuat kita waspada. Ini adalah pengingat bahwa nikmat itu bukan sekedar anugerah, tapi juga ujian. Ujian terbesar dari kemakmuran adalah kelupaan. Ini ngingetin saya sama hubungan kita dengan Wi-Fi deh. Kita nggak pernah bersyukur saat koneksi internet lancar jaya. Kita anggap itu wajar. Tapi begitu sinyalnya putus atau buffering, kita langsung panik, berdoa, dan ngeluh. Ayat ini pada dasarnya lagi ngomongin sindrom Wi-Fi dalam skala kosmik kan? Hahaha, sindrom Wi-Fi, saya suka istilah itu, sangat relevan. Dan sifat lupa ini nyambung langsung dengan konsep yang sangat krusial, pertanggungjawaban. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah semua nikmat ini datang tanpa konsekuensi? Apakah ini hadiah gratis? Al-Quran menjawabnya dengan sangat tegas. Di surah At-Takatsur ayat 8 ada penegasan yang luar biasa kuat. Yang bunyinya? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im."
Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan naim. Oke, ini ada kata baru lagi, naim. Tadi ada nikmat, nakma, sekarang naim. Apalagi bedanya ini? Naim itu sering kali merujuk pada kenikmatan yang lebih intens, kemewahan, kelapangan, dan kesenangan hidup. Kalau nakma, tadi sup hangat saat kedinginan. Naim ini bisa diibaratkan hidangan mewah bintang 5. Nah, ayat ini bilang semua kenyamanan dan kemewahan itu waktu luang kita, harta kita, hiburan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tunggu dulu. Jadi, setiap kenyamanan, bahkan secangkir kopi enak di pagi hari yang kita nikmati itu, bukan sekedar hadiah gratis, ini lebih kayak barang pinjaman yang nanti bakal ditanya. Oke, kamu udah nikmati pinjaman itu, terus kamu pakai buat apa? Apa dampaknya? Wah, ini mengubah segalanya. Ini bukan tentang merasa bersalah saat menikmati hidup, tapi tentang kesadaran ya. Tepat. Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Nikmat di dunia, terutama yang wujudnya naim atau kemewahan itu, bukan lagi sesuatu yang pasif buat dinikmati, melainkan sebuah amanah aktif. Sebuah sumber daya yang kita kelola dan akan kita pertanggungjawabkan penggunaannya. Ini mengubah kita dari sekedar konsumen pasif jadi seorang manajer atau pengelola amanah yang aktif. Dari nikmat sebagai ujian dan amanah di dunia, sekarang kita sampai di puncak spektrumnya. Kalau di dunia naim itu sesuatu yang akan dipertanyakan, naim, maka di akhirat, naim adalah ganjaran yang murni. Konsep yang sama, tapi dalam konteks yang sangat sekali berbeda. Benar, kata naim ini mencapai puncaknya dalam deskripsi surga. Sumber Anda sangat jelas soal ini. Misalnya di surah Al-Waqiah ayat 12. Di situ surga disebut sebagai fi jannatin naim. Di dalam surga-surga kenikmatan, jannatun naim. Namanya saja sudah taman-taman kenikmatan puncak. Disinilah naim gak lagi jadi ujian, tapi jadi tujuan akhir. Jadi ini bukan lagi sekedar tempat dengan fasilitas mewah ya, tapi sebuah keadaan puncak dari segala bentuk kepuasan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Dan yang terpenting, bebas dari segala kekhawatiran dan pertanggungjawaban yang ada di dunia. Dan Al-Quran tidak membiarkan konsep ini abstrak. Sumber Anda memberikan deskripsi sensoris yang sangat hidup, seolah-olah kita diajak untuk melihat dan merasakannya. Coba kita lihat surah Al-Mutaffifin ayat 22-24. Ayat-ayat ini melukiskan keadaan para penghuni surga dengan sangat indah. Mari kita dengarkan. Ayatnya berbunyi, Innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan naim yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka cahaya kenikmatan, nadrah an-na'im. Wow, cahaya kenikmatan, nadrah an-na'im. Itu deskripsi yang luar biasa puitis. Jadi ini bukan lagi sekedar mereka menerima atau memiliki nikmat, tapi mereka seolah menyatu dengan keadaan nikmat itu sendiri sampai terpancar dari wajah mereka. Persis, itulah puncaknya. Jika di dunia kita adalah penerima nikmat, di surga, para penghuninya menjadi perwujudan dari nikmat itu sendiri. Kenikmatan itu jadi bagian dari esensi mereka, terpancar sebagai cahaya. Nah, dengan ini spektrumnya jadi lengkap. Dari nikmat petunjuk sebagai fondasi, nikmat duniawi sebagai sarana dan ujian, hingga naim abadi yang terpancar dari wajah sebagai tujuan akhir yang paripurna. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita membedah ayat-ayat ini dari sumber Anda, kata nikmat ternyata jauh lebih kaya dari yang kita bayangkan. Ia bukan cuma pemberian materi, ia adalah sebuah spektrum raksasa yang terbentang dari GPS ilahi yang tersembunyi di dalam rati, rezeki yang ada di tangan kita, rasa lega setelah cemas, hingga cahaya kebahagiaan yang terpancar di wajah para penghuni sorga. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat anugerah dalam hidup kan? Benar sekali. Setiap nikmat dari yang paling abstrak seperti iman sampai yang paling konkret seperti seteguk air adalah sebuah pesan dari sumber yang sama. Dan pemahaman yang komprehensif ini mengundang kita untuk punya respons yang berlapis pula. Gak cuma bersyukur saat menerima, tapi juga waspada saat menggunakannya dan pada akhirnya siap bertanggung jawab atas dampaknya. Sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat betapa luasnya makna nikmat,
Dari iman di hati, perlindungan tak terlihat dari mara bahaya, sampai kelegaan setelah rasa cemas, anugerah non-material apa dalam hidup Anda yang selama ini mungkin belum Anda sadari atau hargai sebagai sebuah nikmat? Dan bagaimana cara pandang baru ini bisa mengubah cara Anda menjalani hari esok?